Syifa, Junaira, Aisyah, Aila, Farisha, Aneska, Sita, Akila, Fariza, Mufia, Arsila, Arsalina, Astia, Syifa, Onompos, Azril, Lafina, Fatunada, Bilqis, Dwi, Ananda, Gibran, Izul Mafira, Hanan, Atifatul Nisa'ul Qalbi, Atifatul Liyuna, Firli Ar-Rahman, Lulu Ul-Jannah, Muhammad Adnan Izal Farhani, Mauli Hasan Azizi, Muhammad Haidar Al-Maidi, Muhammad Niyas Aulian, Muhammad Zikri Rabani, Muhammad Nizam Ibrahim, Nur Hamidu Hafiz Ramadan, Rafiski Dwi Anatan, Raisa Maulida Putri, Tafiz Agam Fadila, Umi Khorinida, kita Wulandari. Oke, anak-anak kita masih pelajaran PKN dulu ya. Kita beri semangat dulu. Tepuk semangat. Berbahagia akan menghadapi pelajaran PKN. Apa itu PKN? Jadi pendidikan kewarganegaraan, keluarga dan negaraan. Jadi begini, PKN itu terdiri daripada apa yang kita sebut dengan burung Garuda. Tahu nggak burung Garuda? Apa ya? Lambang negara. Lambang Indonesia itu punya lambang. Lambangnya burung Garuda. Burung Garuda itu yang ada parutnya lebih kuat, kemudian cengkraman, ya. Ini apa namanya? Kaki ya. Kakinya itu lebih kuat cengkram. Kemudian apa sayapnya, otaknya, gitu. Otaknya itu kalau kamu ketahui yang namanya burung Garuda itu ketika memangsa, ya, mencari makan, itu ular bisa diambil. Pernah lihat enggak? Pernah lihat kan? Nah ya, mungkin ada apa namanya burung yang memangsa ular. Tapi itu bukan burung Garuda yang ada di lambang negara Indonesia. Kalau lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda terdiri daripada sayap ekornya 8, sayapnya 17. Bulu yang di sini adalah 45. Itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah terjadi pada bulan Agustus. Bulan Agustus bulan berapa? Agustus bulan berapa? Bulan Agustus bulan berapa? Bulan tanggal 17. Tanggal 17 bulan 8 1945 Indonesia merdeka. Kira-kira kalau jadi orang merdeka senang enggak? Senang. Juga kalau misalkan dijajah terus, mungkin kamu sekarang nggak sekolah kayak gini, nggak pernah sekolah, nggak kenal. Mungkin kamu dianggap kalau belum merdeka menjadi negara bangsa lain atau negara bangsa yang dijajah. Itu kayak gitu. Apa di situ? Di burung Garuda terdapat ada berapa? Ada 5 lambang. Di burung Garuda terdapat ada 5 lambang. Mana lambangnya? Ini. Apa namanya? Bintang. Bintang apa? Bintang emas. Bintang emas loh. Bukan bintang emas. Apa menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bukan bintang Tuhan yang Maha Esa? Manusia diciptakan oleh Allah. Gitu loh. Sehingga kita disuruh untuk menyembah kepada Allah
akan menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan Maha Esa? Bahwa kita menyembah tidak ada dua atau tiga Tuhan, hanya yang Esa. Esa itu berapa sih? Hah? Esa itu berapa? Esa 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Hah? Berapa? Esa itu berapa? Esa itu 1. Ya 1 sah. 1. Jadi orang-orang Tuhan 2, Tuhan 3 gitu. Manusia di Indonesia ini, ya, manusia di Indonesia ini itu harus berketuhanan. Tanpa berketuhanan nggak boleh hidup di Indonesia. Kamu mau hidup di luar negeri? Ya, boleh, nggak apa-apa, tapi kamu tetap harus berketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Apa? Kamu di sini suruh sholat. Ketika misalnya kamu kerja atau misalkan berangkat ke luar negeri, kira-kira kamu meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat? Mengerjakan sholat ketika masuk waktu sholat. Itu yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah apa? Rantai apa? Rantai emas. Ini artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu kita mempunyai sifat, kita apa namanya, kita manusia. Ya, kita apa? Manusia. Manusia yang mana? Kita hidup di masyarakat, hidup berkelompok, bekerja kayak gini. Apa di situ? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil harus adil. Adil di situ apa? Adil di situ kita tidak boleh mengambil miliknya teman tanpa izin. Tidak boleh. Itu namanya adil. Jangan misalnya kamu mau pinjam apa namanya, pinjam kotak atau misalkan pinjam penghapus, tapi kamu nggak ngomong dulu apa namanya, nggak ini dulu. Iya, ujuk-ujuk langsung diambil aja. Diam. Pas yang punya tanya, loh, kotak saya di mana ya? Kok nggak ada kotak saya? Terus apa? Tahu, ternyata diambil sama kamu. Ini nggak boleh. Ini namanya tidak menunjukkan namanya apa? Kemanusiaan yang adil. Berarti sikap kemanusiaan kita nggak ada. Contoh, ketika misalkan kamu temannya jatuh, apakah kamu membiarkan? Apakah kamu menolong? Menolong. Itu kemanusiaan namanya. Jadi wajib ketika misalkan teman kamu fotonya hilang, bukunya hilang, terus apa? Itu harus kita membantu mencari supaya kotaknya ditemukan. Itu namanya kemanusiaan. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya kemanusiaan, kamu kan dibiarkan. Biarin aja. Bukunya dia, kotaknya dia, mau bilang-bilang dia. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau urusan. Kira-kira gimana? Temennya gimana? Kira-kira kalau misalnya kamu kayak gitu kan, kira-kira gimana pikiran kamu? Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Kita nggak boleh melihat temennya sedih. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh melihat temennya sedih dalam kesusahan. Kamu kira-kira sampai berapa? 5.000. Sehari habis 5.000. Oh, 4.000. Ada yang 5.000. Terus ketika teman kamu ada yang nggak sanggup, tidak bawa sanggup atau tidak dikasih uang saku sama ibunya, otomatis kan dia nggak jajan kan? Terus kalau melihat teman kamu nggak jajan, apa perasaan kamu? Sedih? Apa dibiarin? Apa dikasih yang kamu punya seperti jajan? Dikasih dia. Itu namanya kemanusiaan. Jadi ketika kamu melihat orang tua kamu lagi susah, pekerjaannya banyak, apa yang kamu lakukan? Membantu itulah disebut, bisa dikatakan melaksanakan sila yang
kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaannya ada. Kakaknya lagi sedih, kakaknya lagi susah, ya. Terus apa yang kamu lakukan? Tanya, Kak, kenapa sih jadi bete ya? Tahu nggak bete? Ya, kayak gabut ya, gabut ya, gabut di rumah. Umpamanya kayak gitu. Apa sih Kak? Mau minta duit apa? Gayanya kayak gitu, padahal kamu nggak punya duit. Apa mau minta dibeliin? Apa ya? Nah, ini namanya menghibur. Dengan cara menghibur kepada kakaknya atau ibunya atau ayahnya, terus apa? Nah, kamu mengatakan kayak gitu, itu bagian daripada kemanusiaan. Apalagi teman tadi, ya, teman bermain, terus jatuh, luka, keluar darah. Apa yang kamu lakukan? Menolong, membiarkan, atau apa? Menolong. Dengan cara apa? Satu, bisa mencarikan obat. Misalkan kita sama Pak Guru, itu teman saya ada yang jatuh, akhirnya kita ada darahnya, ada obat saraf enggak? Kayak gitu. Oh iya ada, ini Yuna kasihkan ya. Lalu kita kayak gitu. Setelah hari, kemudian mana yang sakit? Kasih obat. Itu namanya kemanusiaan. Ya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang berantem, anak-anak yang sering ngomong nggak bagus, ngomong nggak baik, itu kira-kira kemanusiaan bukan? Bukan, itu namanya mencela. Itu nggak boleh, perbuatan nggak baik. Di dalam lambang rantai emas itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak tidak boleh mencaci, mengatakan kata-kata yang kotor kepada siapapun, baik kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, atau kepada kakak atau adik. Itu nggak boleh. Kira-kira kamu pernah nggak mengatakan nggak baik sama guru? Pernah nggak? Enggak kan? Itu nggak boleh. Ya. Ini sebagai pelaksana daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tidak beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya seperti apa? Kita itu punya etika. Bagaimana kamu sebagai manusia ciptaan Allah, adab kamu itu apa? Ketika misalkan kamu disuruh ibadah, ya harus contohnya apa? Sholat. Pernah kan kamu sholat? Nah, berapa kali waktu sholat? Berapa kali? 5 kali. Apa saja? Waktu apa saja? Sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu berarti 5 waktu sholat untuk melaksanakan sebagai manusia yang beradab. Beradab itu apa? Beradab itu berarti berbuat baik. Beradab itu berarti melakukan perintah Allah. Itu kayak gitu. Beradab kepada sesama ya berarti kita hormat kepada teman, menghormati teman, menghormati tetangga. Apalagi yang paling utama adalah menghormati bapak, ibu, guru dan kedua orang tua. Kamu pernah menghormati kepada orang tua? Contohnya apa? Menghormati orang tua. Terus apa lagi? Cara menghormati orang tua gimana? Pernahkah kamu diperintah bantah? Diperintah tidak boleh membantah. Diperintah sama orang tua atau sama guru tidak boleh membantah. Itu namanya beradab. Sesama teman. Itu yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adilnya itu tadi ya, kemanusiaan seperti manusia, kemudian kemanusiaan yang adil, kita berbuat adil, ya, tidak boleh mengambil yang bukan haknya sendiri. Kita harus kalau segala sesuatu, misalkan ada barang jatuh, misalkan uang atau misalkan apa, itu ya kita harus jangan langsung diambil. Kalau misalkan diambil, disimpan kemudian disampaikan. Siapa ya yang kehilangan uang?
situ. Nggak boleh kita ngambil, kemudian ambil uangnya orang lain. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jangan sampai terjadi bahwa kita sebagai manusia yang berlambang negara Indonesia, kemudian berlambang emas, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengambil haknya orang lain yang bukan haknya. Terus macam itu. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus bersatu. Contohnya, ruang kelas ini ketika kotor, disapu sendiri capek enggak? Capek enggak? Sapu sendiri semua sendiri gitu, capek enggak? Capek. Yang paling baik, yang paling bagus, yang paling benar adalah gotong royong. Gotong royong baru atau bersama-sama membersihkan. Ini pelaksanaan daripada apa? Persatuan Indo, bersatu. Itu bersatu membersihkan kelas, kerja bakti. Contoh kalau misalkan di ruangan kelas atau misalkan di sekolahan, ya namanya membersihkan ruang kelas dibersihkan. Itu kayak gitu. Bareng-bareng kamu masa cuma satu sendirian, ya kan nggak bisa. Itu namanya bukan gotong royong. Kemudian membersihkan apa namanya lingkungan sekolah. Kenapa sih tujuannya membersihkan lingkungan sekolah? Gotong royong nggak gotong royong? Karena apa? Kamu pernah melihat sapu nggak? Sapu yang untuk nyapu lidi, tahu ya? Itu satu apa? Banyak. Hah? Banyak. Tapi kalau satu kira-kira mau nyapu gimana? Bisa itu lama banget. Tapi kalau dengan dikumpulkan, diikat, kemudian untuk nyapu, maka halaman menjadi itu seperti itu. Gotong royong juga demikian, ya. Jadi persatuan Indonesia harus bersatu, ya. Bersatu apa? Kalau misalkan warga kelas, warga sekolah, kamu sekalian nggak harus membersihkan di lingkungan yang bareng. Tapi kalau melihat misalkan ada sampah yang kotor, sampah yang numpuk, kira-kira baunya gimana? Enak nggak baunya? Terus dipandang nyaman nggak? Enggak. Nah, dipandang juga nggak nyaman, kemudian bau busuk, kemudian macam-macam ini. Itu daripada maka lambang negara Indonesia, Persatuan Indonesia itu adalah dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu adalah Persatuan Indonesia. Dulu ya, waktu memperjuangkan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan itu sangat luar biasa loh. Kenapa? Karena persatuannya dari pemuda, dari tentara, dari rakyat, dari polisi, dari pejuang-pejuang bangsa Indonesia sama-sama berperang melawan penjajah. Itu gara-gara apa? Gara-gara bersatu. Tapi persatuan yang memang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau sekarang ada persatuan enggak? Jamaah kan harus persatuan. Ya enggak? Kira-kira jamaah berapa orang? Sholat jamaah? Sholat jamaah berapa orang? Satu apa lebih? Lebih. Kalau satu namanya sendirian. Tapi kalau bareng-bareng itu namanya jamaah. Kira-kira jamaah bersatu enggak? Bersatu apa enggak? Bersatu. Jamaah bersatuan. Ya. Jamaah bersatuan enggak? Persatuan. Ketika Allah Akbar, ya Allah berkabeh bareng. Ruku, ya ruku bareng. Itu kayak gitu. Nah, ini kenapa? Jadi itu bareng-bareng sekolah kayak gini nih. Ini namanya persatuan. Tapi misalnya sendirian, namanya bukan persatuan. Tapi apa? Privat. Ya kan? Privat sendiri sih. Nah, tapi kalau kayak gini ya, ini yang dibuat dilambangkan dengan Persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin. Di dalam kelas, di dalam sekolahan itu ada yang namanya kepala sekolah. Kepala sekolah itu membawahi guru dari guru kelas
kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu apa? Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin. Itu ada yang mimpin. Kalau nggak ada yang mimpin kan? Ruwet kan? Kalau nggak ada yang mimpin ruwet kalau nggak ada yang mimpin. Kemudian ada permusyawaratan, ya. Ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kebijaksanaan itu kalau misalkan kamu punya salah sama teman kamu, ya, kamu harus bijaksana. Ketika misalkan teman kamu salah, kamu jangan langsung dibalas dengan dendam, nggak boleh. Harus minta maaf. Apa? Tadi saya ngambil pinjam korban kamu, tadi saya nggak ngomong. Terus apa? Ya, maaf ya. Itu kayak gitu. Terus apa? Kamunya sebagai kebijaksanaan, kamu harus ngomong. Iya. Udah nggak apa-apa, Riz. Kamu sudah dikembalikan. Kayak gitu, jangan istilahnya ngomongnya nggak enak. Kamu ngambil duitnya orang, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu semacam itu. Kemudian, kata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika ada kegiatan, kamu kemarin pernah melaksanakan hari kemerdekaan yang ke berapa? 48 ya? 58 ya? 58 apa enggak? Melaksanakan kan? HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin sudah dilaksanakan. Kira-kira kalau misalkan di kegiatan itu ada yang namanya lomba-lomba enggak? Ada. Kemudian ada hadiah enggak? Ada. Kemudian ada makan-makan enggak? Ada. Nah, semua itu pasti membutuhkan dana. Membutuhkan duit. Kayak gitu. Terus untuk apa? Ya tadi untuk membiaya atau membeli apa namanya? Alat hadiah atau untuk membeli hadiah. Bentuknya apa? Buku, kemudian ada apa namanya? Ini koin atau misalnya yang lain. Itu hadiah. Terus apa? Kira-kira dana itu dikumpulkan dengan apa caranya? Harus musyawarah. Permusyawaratan perwakilan. Misalkan diambil umpamanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Diambil berapa orang misalnya. Itu berarti apa? Namanya bermusyawarah. Nggak boleh misalkan teman-teman kita besok ngadain perlombaan terus yang berhadiah, nanti teman-teman dimintai uang atau cari uang misalnya 50 ribuan, kira-kira mau nggak kayak gitu? Nah, tapi kalau misalkan bareng-bareng musyawarah dulu, teman-teman kita musyawarah, kita mengadakan lomba-lomba dalam apa? Dalam rangka peringatan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kemerdekaan. Terus kita mengadakan lomba-lomba, kemudian kita mengadakan hadiah, dimana ini uangnya kira-kira anggarannya sekian. Itu musyawarah dulu, gitu. Nggak boleh langsung sendiri, nggak boleh. Itu nggak boleh. Artinya ditekan lagi, besok kamu bawa uang ya 50 ribuan, 17 sekian, itu nggak boleh. Harus ditentukan dulu, dianggarkan dulu. Oke, puncak misalkan harganya misalkan 100 ribu, nah, kemudian untuk hadiahnya sekian, misalkan 100 ribu, berarti 200 ribu, kemudian untuk peralatan dan sebagainya 100 ribu, 300 ribu, kemudian untuk lain-lain 100 ribu, bagi 400 ribu, kita dibagi, nah setelah jumlahnya sekian, jadi nanti teman-teman dapat jatahnya sekian, itu kayak gitu. Kira-kira dari pengertian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau di Indonesia itu ada presiden, ada MPR, kemudian yang ke-51
Ini, lihat. Tadi dan kapas. Ini pelajaran tambahnya nih. Tadi dan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita sudah bareng-bareng, kebutuhan orangnya, kemudian persatuan, kemusyawaratan, kemudian kita akan mencapai yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat makmur. Itulah lambang daripada Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi dulu. Apa nyanyinya? Tepuk semangat. Oke, yang tidur ada tidur? Menyanyikan lagu Sayonara. Lambang burung Garuda Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, pasti Indonesia berbeda ya. Suku bangsa Indonesia, tapi satu bangsa Indonesia. Itu kayak gitu. Jadi lambang Garuda Bhinneka Tunggal itu, Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku Sunda, ada suku Bugis, ada suku Minangkabau, ada suku Kalimantan, kemudian Sulawesi, Makassar, dari Sabang sampai Merauke adalah satu Indonesia. Makanya di situ disebutkan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi satu juga. Itu gitu. Ada lagunya nih. Ada yang apa lagunya? Pancasila, aku akan dukung. Proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ada yang nggak? Hah? Ada nggak? Oke, inilah daripada apa namanya lambang negara Indonesia. Boleh ditunjukkan satu-satu. Nah, biar nggak ngantuk. Coba sebutkan dulu lambang negara Indonesia. Yang pertama apa? Bintang emas. Apa bintang emas artinya? Ketuhanan. Yang kedua? Rantai emas. Apa rantai emas? Kemanusiaan, demokrasi dan yang ketiga? Yang keras suaranya? Pohon beringin. Apa artinya?
Iya, lanjut. Kan, yang keras kan. Sini. Ya coba dulu masuk beneran dulu. Itu jangan dipakai itu. Iya di aplikasi. Beneran? Ya. Masa salah? Beneran lah. Iya. Ya, ayo. Satu lagi yang maju lainnya Mas Azam. Apa Begis? Maju Begis. Ya. Ada di sini. Ada di sana. Pancasila. Terus. Dua, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Satu lagi, dua lagi, siapa lagi? Ayo. Gugut loh. Jojon loh. Iya, coba. Siapa lagi? Tidak, Asia. Sini kan. Dapat duit loh. Ini. Oke. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lagi. Ayo. Iya. Dulu, Aisyah. Salam. Kita. Ya. Ayo dari putra Mas Azam. Ya, Mas Azam. Mas. Baru dipaham kan? Apa? Aisyah ya. Sini Aisyah dulu. Apa namanya gerakan? Oke, maju, jangan lewat itu. Oke, ya. Pancasila. Satu. Maha Esa. Dua. Tiga. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, satu lagi. Aidan, maju. Pancasila, hafalan dulu. Nanti kalau mau hafal, salah biar nggak tahu nama negara Indonesia Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan hikmat kebijakan dalam permusyawaratan. Lima, keadilan sosial bagi rakyat. Oke, ya, ada. Ya, tidak ada. Tidak. Ya, masuk. Masuk dong. Ya. Manusia.
3, 4. Kerahasiaan, pimpin, hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, silakan kita ya, Regisa. Oke, lagi duduk. Ya, dapat. Habis. Maju habis. Asan dulu. Bentar. Yang keras. Pancasila. Ini Mas Hasan yang membacakan suara keras. Kamu tirukan dia, kamu pintar dan hafal. Ya, oke? Oke, lanjut. Pancasila. Pancasila. Satu. Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Berarti. Yang adil. Adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Permusyawaratan sawarat. Dalam 4, sekali lagi 4. Kerakyatan. Dalam permusyawaratan. Permusyawaratan. Keras, permusyawaratan perwakilan Indonesia. 5. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, satu lagi. Mas Hafiz. Hah? Enggak, ngantuk. Ngantuk ya. Ya. Indonesia. Yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya, ada. Ayo, ada. Apa? Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang yang terakhir kamu harus bisa menjawab 3 soal aja. Oke, kita tulis. Ditulis ya dalam buku. Siap.
Garuda Pancasila, lambang. Lambang Garuda Pancasila. Ya, Pancasila. Garuda Sila. Yang kedua. Burung Garuda adalah burung Garuda adalah ya ini dulu tiga sila pertama berbunyi nama berbunyi bunyi diisi. Ada berapa lambang burung Garuda Indonesia? Burung Garuda. Hah? Toilet sana. Diisi ya. Karena diisi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kenapa? Ini nggak apa-apa. Diisi. Kenapa? Harus benar tuh. Masalah nggak boleh. Iya di sini. Di sini. Nah, yang sudah dikumpulkan, ada berapa lambang Garuda Pancasila? Ada berapa? Sudah sebutkan. Dua, burung Garuda adalah apa? Ketiga, sila pertama berbunyi. Iya, maksudnya apa? Kan bisa aja. Dia tidak tulis kumpulan di sini. Iya. Yang sudah dikumpulkan. Ya, tulis dulu aja. Ya. Ya, burung Garuda adalah titik. Sila pertama bunyi
Sudah selesai tulisnya? Yang hijau sudah dikumpulkan. Yang kumpulkan. Dikumpulkan semua, ya? Sudah selesai? Tidak, itu ada berapa lambang Garuda? Tulis anak bilang ada berapa? Ya, yang dari kumpulkan. Dari kumpulkan aja semuanya. Jual ke depan. Jadi dia sana. Dia sana. Ya. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, dikumpulkan. Ya, bawa sini ke depan. Bawa. Ya, yang lain dikumpulkan semua. Udah. Terus. Teman. Iya, di sini. Yang udah ada. Sudah semua? Ini nanti ya. Iya, ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, sini. Mana tinggal bicara? Sudah semua? Oke. Jika berdoa tangan di atas, hatinya lapang, buka tulupan, siapa doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
sudah